Romonong, ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda juga anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi di kata pengantar awal, Romonong mengajak kita untuk menjawab sebuah pertanyaan. Apakah yang kita cari di dalam hidup ini? What are you looking for? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kalau kita cari jalan di zaman milenial ini gampang. Yang penting ada kuota, tinggal search pakai Google Map, pakai Waze. Gampang, bisa ditemukan. Namun apa yang kita cari di dalam hidup ini, saudara-saudariku? Hari Rabu kemarin tanggal 22, saya lihat warta berita. Ada seorang bapak usia 45 tahun di perlintasan kereta api Tambora, Jakarta Barat. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta api yang melintas. Betul, saat kereta api melintas, ini bapak menabrakkan diri. Aneh tapi nyata memang ya. Ini bapak terpental beberapa meter namun tidak mati. Dia masih bisa berdiri, sadar, dibawa oleh orang banyak, hanya pergelangan tangan kanannya, bagian tangan kanan yang mengalami patah dan luka yang serius. Saudari-saudaraku, melihat berita itu saya bertanya, apa yang dicari dalam hidup ini? Ketika melihat berita, ada beberapa artis, aktor Korea yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Artis Bollywood juga demikian. Apa yang dicari dalam hidup ini? Saudari-saudaraku, kisah lagi, ini kisah nyata. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 6 Juli, kisah ini viral dan luar biasa. Seorang petugas kebersihan kereta api listrik KRL lagi bersih-bersih. Tiba-tiba di stasiun Bojonggede, daerah-daerah mau ke Bogor sana ya, menemukan kantong plastik yang ditendang-tendang, kantong plastik hitam yang ditendang-tendang oleh orang banyak. Petugas kebersihan ini, OTC, on train cleaning ini, diambil itu plastik. Pas dia buka, kaget dia. Karena di dalam plastik itu dia temukan uang 500 juta rupiah. Saya dengarnya aja merinding. Nemu duit 500 juta, ibu bapak, saudara-saudari. Setengah M. Nemu loh. Dibuang-buang, ditendang-tendang di rel kereta, ya, di dalam kereta. Luar biasa kan? Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh petugas kebersihan ini? Itu viral, silakan dibaca di koran-koran, ada masuk ya. Yang dia lakukan adalah dia menghubungi petugas passenger service. Akhirnya petugas itu di stasiun terdekat segera mengumumkan, yang merasa kehilangan barang harap segera datang. Dan betul ada pria yang sudah tua datang dan mengatakan dia kehilangan kantong plastik hitam yang dibungkus dengan koran, isinya adalah uang untuk membayar karyawan-karyawannya. 500 juta. Kalau kita menemukan uang kayak gitu, coba kita bertanya ya. Kalau kita nemuin duit kayak gitu, 500 juta loh ibu bapak saudara-saudari. Kadang-kadang ada 100 ribu aja gitu ya, nemuin duit kita kan langsung celingak-celinguk kiri kanan. Injak dulu, wah nggak ada yang lihat nih, baru pura-pura ambil sesuatu ya kan. Saudari-saudaraku, kisah inspiratif ini ingin mengatakan, ada sesuatu yang lebih berharga daripada itu semua. Daripada uang 500 juta rupiah setengah M. Ada sesuatu yang lebih berharga. Nilai kejujuran, kerajaan surga, Tuhan yang ingin ia ikuti. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan hari ini sangat-sangat indah. Dua perumpamaan awal yang berkisah tentang seorang yang menemukan harta di ladang yang terpendam. Ini kan aneh buat saya. Dia nemuin harta karun. Udah ditemuin, bukannya diambil, dipendem lagi. Aneh sekali. Ya kan? Yang kedua tidak kalah aneh.
Di dalam hidup dia mencari sebuah mutiara yang berharga. Ditemuin itu mutiara, enggak langsung dibeli, ditinggal pergi. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah-kisah perumpamaan yang aneh ini ingin mengatakan apa kepada kita? Satu hal, yang mereka lakukan adalah satu hal yang sama. Mereka pergi untuk menjual segala miliknya dan datang kembali untuk membeli yang paling berharga itu. Dua perumpamaan yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk melepaskan segala keterikatan kita yang membuat kita sukar untuk menemukan sesuatu yang berharga di dalam hidup. Ibu bapak saudari-saudara, suatu kali saya pernah tanya ke seorang ibu, "Bu, aduh beli tas mulu, seneng amat sih." "Iya, emang aku koleksinya tas-tas branded Romo." Semua tas dari berbagai merek. Sekarang itu ya, saya kira di tengah pandemi ini orang udah berhenti beli-beli tas. Ternyata tidak. Mall-mall udah buka Romonong. Tadi kata Romonong mall belum buka, udah buka mall-mall ya. Tidak pernah sepi loh dengan orang-orang yang membeli tas-tas barang-barang mewah itu. Yang mereknya Hermes. Hermes ya, bukan Hermes. Hermes mah cacingan ya kan. Hermes. Louis Vuitton. Apalagi tuh merek-merek tas tuh. Longchamp. Bukan Longchamp. Longchamp mah Mangga 2. Longchamp bacanya ya kan. Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bilang sama ibu itu, "Bu, itu lemari sampai penuh dengan tas-tas buat apa sih? Nggak pernah dipakai juga kan semuanya. Tidak tiap kali dipakai kan. Seneng aja buat koleksi Romo ya. Seneng dengan punya tas, ada kepuasan sendiri, seneng. Tapi itu tas ditaruh di dalam lemari, lama-lama lapuk, rusak. Kenapa sih nggak dikasih orang? Sayang Romo kalau dikasih orang. Akhirnya rusak." Tapi saudara-saudari, apa yang berharga dalam hidup ini? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melepaskan semua itu, peritilan-peritilan itu, untuk mengejar sesuatu yang paling berharga di dalam hidup ini, yaitu kerajaan Allah, yaitu Yesus sendiri di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di akhir firman tadi dikatakan perumpamaan yang ketiga. Kalau kerajaan Allah itu seperti pukat yang dilabuhkan. Tahu ya pukat ya? Pukat itu kan macam jala yang ditarik oleh dua perahu. Maka ada yang namanya pukat harimau karena mirip harimau yang menerkam. Jalannya itu ditarik oleh dua perahu. Sehingga apapun masuk ke dalam pukat itu. Sampah, ikan, ia terjaring, terjala di situ. Namun pada akhirnya saudara-saudari, ketika orang udah sampai ke daratan, akan dipisahkan mana yang ikan yang baik dan yang lain-lain, yang sampah, yang peritilan-peritilan akan dibuang. Demikian juga dengan kerajaan surga dikatakan. Mari kita bersama-sama melepaskan segala keterikatan-keterikatan dunia. Hidup untuk lepas bebas, kita lepaskan segala keinginan, rasa sedih, benci, dendam kita, kemarahan kita, lepaskan itu semua untuk mencari sesuatu yang berharga, yaitu Tuhan sendiri. Kalau kita masih terikat dengan hal-hal yang duniawi, harta, tahta, kedudukan, sekarang ada lagi yang berharga, harta, tahta, sepeda. Kalau kita masih terikat dengan yang kayak gitu-gitu, kita akan sukar sekali menemukan yang berharga dalam hidup, yaitu Tuhan sendiri. Kita hari ini diajak untuk menemukan yang paling berharga di dalam hidup kita. Melepaskan segala kecenderungan-kecenderungan yang tidak teratur, juga dosa-dosa, untuk menggenggam erat tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan senantiasa merenda buat kita. Ada lagu yang mengatakan demikian. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat
pelangi kasih-Nya. Kalau kita melepaskan segala kecenderungan yang tidak teratur, keinginan-keinginan dan nafsu dunia untuk menggenggam tangan Tuhan, akhirnya kita akan melihat pelangi kasih Tuhan, kerajaannya yang indah yang Ia sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.